Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita akan menjawab pertanyaan bersama dengan Pak Erik Kristianto, Gembala dari PPL di Kota Bandung. Kalau saya tinggal di Jakarta. Ya, pertanyaannya begini. Saya punya pasangan, ini masih seputar pernikahan. Pasangan saya ini modelnya nggak betah di rumah, suka keluyuran, termasuk pada masa PPKM COVID ini. Dan betul akhirnya dia kena COVID. Sehingga saya juga akhirnya yang harus merawat. Puji Tuhan sembuh. Setelah sembuh bukan tobat, ya, merasa kalau sudah pernah kena COVID ini imun gitu. Tambah kelayapan. Tambah keluyurannya tambah menjadi-jadi, nggak bisa diomongin. Nah, ini gimana nih punya pasangan nggak betah di rumah ini. PPKM malah ditabrak-tabrak, merasa sudah kebal gara-gara sudah lolos dari maut COVID. Yang di rumah yang khawatir. Ya, silakan Pak Erik. Ya, baik Pak Jarod, terima kasih. Mungkin saya tertarik untuk kita mungkin melihat dulu Pak ya, tadi dikatakan bahwa pasangannya ini nggak tahu yang bertanya ibu atau bapak ya, tapi yang dikatakan pasangannya itu nggak pernah di rumah itu mungkin itu nggak terlalu jelas ukurannya Pak. Nggak betah di rumah ya, memang ya. Iya, nggak pernah di rumah, jadi kan malah jadi nggak pernah di rumah setelah kena COVID, bukannya tobat karena dia merasa imunnya sudah tinggi kalau nggak salah ya tadi ya. Ya. Jadi sekarang dia malah nggak pernah di rumah gitu. Ya. Nah mungkin kata-kata nggak pernah di rumah ini apakah sebuah ungkapan bahwa bapak atau ibu ini merasa pasangannya terlalu banyak di luar gitu kan? Padahal mungkin buat pasangannya belum tentu seperti itu Pak. Oh iya, karena ada misalnya pernyataan hiperbol ya. Iya Pak, betul. Misalnya melebih-lebihkan ya. Minggu nggak nutup pintu 2 kali, kamu tuh selalu deh nggak nutup pintu. Ya. Mungkin pasangannya hanya keluar rumah dari pagi sampai siang, ya kan? Tapi karena ini khawatir pasangannya sehingga dia berkata nggak pernah di rumah gitu. Iya. Nah itu mungkin bisa terjadi Pak, karena itu ini harus nggak pernah di rumah ini seberapa lama gitu. Ya, dan kita yang kedua juga kita harus maklumi juga di masa-masa pandemi ini ada orang yang punya anugerah untuk bisa memutuskan saya mau di rumah, nggak kemana-mana. Tapi ada orang yang tidak bisa melakukan itu, Pak, karena tugas, pekerjaan, tanggung jawab, jadi dia harus tetap bekerja. Dan ada orang yang bekerjanya, jam kerjanya jelas, jam sekian sampai jam sekian. Ya kan? Tapi ada juga orang yang jam kerjanya nggak bisa dipatok. Tapi sewaktu-waktu dibutuhkan, sewaktu-waktu harus dilakukan, maka dia harus ada di sana. Nah, apakah pasangannya tipe yang mana gitu? Ya, karena sekali lagi di masa pandemi ini tidak semua orang punya anugerah untuk bisa memilih memutuskan tetap di rumah. Ada orang yang tetap harus bekerja, bahkan pada waktu pandemi sedang tinggi sekalipun gitu. Nah, karena itu kalau keadaannya seperti ini, menurut saya kalau memang tidak bisa dicegah pasangan kita harus ada di luar, bahkan harus sering berada di luar, dan lain sebagainya, maka yang bisa dilakukan adalah satu, evaluasi. Waktu kemarin kena COVID, kira-kira di mana letak celahnya. Nah, itu yang harus diperbaiki, Pak. Contoh, kalau misalnya sebelum kena COVID, masih berani makan di luar, ya, masih sering makan di luar, jam kerja, istirahat, makannya di luar, setelah itu kena COVID. Nah, mungkin untuk antisipasi supaya ke depan nggak kena lagi lebih aman, ya, usahakan supaya berangkat kerja, makan siang bawa dari rumah misalnya. Itu kan sesuatu yang bisa, karena kita kan sekali lagi kalau masalah pekerjaan nggak bisa ditunda, mungkin nggak bisa dihindari, harus dilakukan. Tapi setidaknya kita lakukan antisipasi perbaikan-perbaikan sehingga kita percaya bahwa ke depan ini akan lebih baik dari yang kemarin, dari yang sebelumnya, dan kita bisa berharap bahwa pasangan kita akan aman. Itu yang bisa kita usahakan. Ya, ajak ngobrol pasangan di mana titik-titik lemahnya,
pada waktu sebelumnya kena COVID. Apakah dia sering buka masker dan lain sebagainya. Yang kedua, waktu bersama itu diusahakan untuk ya tadi memberikan nilai tambah buat pasangan kita. Ya, apakah dulunya sering olahraga misalnya. Kalaupun enggak, ya sekarang pada waktu ada waktu-waktu bersama, kenapa enggak ajak pasangan untuk olahraga bersama? Ya, sehingga imun lebih kuat, sehingga waktu pasangan ada di luar rumah, terpaksa harus pergi, terpaksa harus bekerja, dia enggak khawatir. Ya. Lalu bisa lagi lakukan misalnya antisipasi dengan ya sediakan atau berikan vitamin, ya multivitamin atau apapun yang bisa untuk meningkatkan imun tubuh, ya sehingga kita percaya waktu kita melakukannya ada anugerah Tuhan, Tuhan akan berkati sehingga kekebalan tubuh, imun tubuh lebih baik dari sebelumnya, sehingga kita percaya, ya kalau kemarin pernah kena COVID, ya sekarang pasti akan lebih baik lagi, sehingga waktu pasangan kita ada di luar rumah kita juga tidak terlalu khawatir. Ya lalu bisa lagi juga dengan kalau itu bukan urusan pekerjaan, mungkin ada baiknya kita dampingi pasangan kita. Ya, contoh selama pandemi ini saya minta istri saya memang juga kalau bisa nggak pergi-pergi ya di rumah. Ya, karena istri saya memungkinkan untuk ada di rumah terus Pak Jarot, ya kan. Kecuali kalau saya nggak bisa gitu, terpaksa harus tunaikan tanggung jawab gitu ya, pekerjaan, pelayanan ya. Dan kalau kalau istri saya mau pergi, saya akan berusaha. Kalau saya bisa, saya akan dampingi istri saya. Supaya waktu saya ada bersama dengan istri saya bisa ingatkan dia, saya bisa jaga dia, sehingga saya harapkan kalau nanti dia pergi sendirian, dia ingat apa yang saya pesankan, saya ingatkan dia, saya tunjukkan di mana celah-celahnya, ya kan? Sehingga waktu dia sendirian pun saya bisa menjadi lebih tenang. Ya, jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa lakukan untuk menghadapi pasangan yang seperti ini. Ya. Sekali lagi itu harus diperjelas mungkin Pak ya. Ya, maksudnya kalau memang nggak bisa dihindari harus keluar, juga jangan sampai suami terus dipermasalahkan hal ini. Nanti dia sudah ada tanggung jawab yang nggak bisa dihindari, dipersalahkan terus, dianggap tidak betah di rumah. Kasihan juga Pak ya, kalau dia kerjanya keluar rumahnya memang untuk menunaikan tanggung jawab pekerjaan, kan kasihan kalau dicurigai atau dicap nggak pernah di rumah. Seperti itu mungkin Pak Jarot. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Erik. Ya, tambahan dari saya, tapi beda kasus. Kalau saya bukan pasangan, ya anak yang nggak betah di rumah. Jadi kemarin itu pas masa-masa gelombang delta itu ya, aduh ke kafe, panjat tebing yang di mall itu maksudnya yang apa namanya itu yang bukan ke gunung gitu ya, ke rumah temen, nginep di rumah temen, kantor lagi, aduh kita udah nyap-nyapan aja gitu. Dan betul nih kayak kasus ini tapi bukan suami istri gitu ya. Betul anak saya kena COVID beneran. Pas kena COVID rumah sakit penuh lagi. Waduh, kita suami istri ngerawat. Pas lagi ngerawat istri saya pingsan lagi, batuk lagi, demam lagi. Tapi dites negatif. Mungkin karena istri saya udah vaksin ya. Anak saya belum gitu. Udah. Ya, puji Tuhan tapi walaupun sempat anak saya pun juga sempat pingsan 2 kali, sesak nafas, saturasi 90. Waktu cari obat itu kan pas puncak-puncaknya ya. Istri jam 5, jam 6 atau jam 5 lah berangkat cari obat itu. Dapat resep dokternya gitu, cari vitamin, ada 4 macam kalau nggak salah. Ya cuma ada pindah apotek lagi. Ya, pindah apotek. Jam 9 malam baru dapat itu. Itu pun yang misalnya butuhnya 30 tablet, 9 tablet. Ada yang butuh sekian tablet, dapatnya cuma. Jadi, waduh, itu masa-masa yang merawat COVID yang penuh dengan ketegangan ya, karena dokter juga pada penuh. Kita telepon nggak diangkat, di WA pagi jawabnya sore, sedangkan anak kan sesak nafas nggak bisa nunggu sampai sore gitu. Oksigen kosong, HP-nya dapat juga. Dah pokoknya singkat cerita penuh dengan ketegangan ya, dan singkat cerita sembuh gitu. Sembuhnya itu tepatnya tanggal 7 Juli. Sekarang kan baru pertengahan September ya kan, baru 1,5 bulan.
sudah ke Krakatau, sudah ke gunung. Ini persiapan mau ke mana itu namanya, ke Lombok itu, ke Rinjani. Jadi dulu sebelum COVID udah bener kayak nggak betah di rumah. Setelah COVID menang, imun kebal. Waduh. Kemarin Sabtu dia sepedaan sampai berapa? 120 kilo. Jadi ya saya bukan kasus pasangan tapi anak gitu ya. Gimana ya, sudah emang dia udah kena COVID, udah kebal, udah yakin aja lah dia kebal gitu ya. Tapi kalau yang saya, karena kesibukan, saya itu satu hari bisa 2 kali 3 kali Zoom kadang-kadang gitu ya. Jadi jarang bisa dampingi. Tapi kalau yang nggak jauh-jauh ya kayak jalan kaki di komplek, ngantar anjing jalan-jalan, ya udah istri aja dampingin gitu. Jadi kayak sama tadi yang Pak Erik sampaikan gitu ya. Kalau bisa hal-hal yang bisa didampingin aja udah gitu ya. Kecuali kadang-kadang emang begini ya. Kan kita sering bahas bahwa orang menikah itu kan lawan jenis ya. Satunya nggak takut COVID, satunya takut, satunya hati-hati, satunya kelayapan, satunya rapi, satu nggak rapi. Namanya juga menikahi lawan jenis. Satunya hati-hati dengan COVID, sampai semuanya disemprotin, paket datang disemprotin, yang satu pergi aja, balik lagi. Kok balik lagi? Masker ketinggalan. Itu namanya menikahi lawan jenis itu ya. Ya sudah. Tapi kalau bersyukur aja kalau dia udah kena COVID dan udah sembuh, itu udah pasti kebal gitu ya. Jadi nggak usah khawatir banget gitu ya. Memang kadang-kadang khawatir juga kalau saya itu anak saya kebal gitu, tapi jangan-jangan nanti dia pas pulang itu kan nempel COVID di badannya gitu. Nah, di rumah saya ada mertua yang belum divaksin, umurnya udah 79, sebentar lagi 80 tahun. Dan ada beberapa penyakit bawaan atau komorbid gitu ya. Tapi ya gimana lagi gitu ya. Berarti untuk beberapa hal kan saya juga nggak bisa bayangin anak umur 25 tahun, udah kerja, udah lulus kuliah, udah kerja, terus kayak dikurung kayak anak kecil, ya pasti nggak bisa. Jadi ya paling kita minta dia ikuti SOP, pakai masker, jaga kesehatan, pulang ke rumah, segera mandi, keramas, ganti baju sebelum ketemu yang lain. Jadi saya tidak melarang perginya, tapi meningkatkan SOP kebersihannya ketika dia kembali ke rumah gitu ya. Dan juga ada sedikit perubahan sih, perubahan kalau dulu sebelum dia terkena COVID itu kayak kalau nggak boleh pergi itu ya tetap aja pergi gitu. Kalau sekarang dia nanya dulu boleh apa enggak gitu. Tapi kalau nggak boleh pasti diskusinya panjang banget. Sampai akhirnya boleh. Tapi ada juga kalau yang nggak penting kita kayaknya dia yang ngalah gitu. Jadi karena dia juga merasa bahwa bagaimanapun juga kalau masih tinggal sama orang tua itu ya harus hormat orang tua. Jadi kita nggak mengekang sampai berantem, tapi karena memang ada orang yang ya tipe-tipe ya. Kalau saya sebenarnya termasuk yang nggak betah di rumah gitu ya, tapi COVID ini membuat saya sangat betah gitu ya. Makanya kalau saya dapat order lukisan tuh yang paling senang tuh istri. Bukan soal duitnya, pasti saya nggak kemana-mana. Ini bulan September ini saya udah dapat order 4 lukisan gitu, yang gede-gede 2 lagi, yang 90 kali 150 gitu. Istri saya senang banget tuh. Pertama dapat duit, kedua kamu nggak stres ya karena ada yang mau dikerjain, kedua ketiga pasti kamu nggak kemana-mana kalau punya order lukisan. Jadi intinya sih ya carikan pasangan kesibukan di rumah. Kalau di rumah ada kesibukan yang menyenangkan, tentu dia akan menjadi betah. Nah, ini butuh kreativitas untuk menyediakan kegiatan yang menyenangkan di rumah. Ya, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan